anjlok. Tadi terus sampai ke jalan tempat parkir Jati Hati. Salah, saya selalu katakan. Pemirsa, Bupati Kabupaten Kuningan, Haji Aceh Purnama beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Desa Ciberung, Kecamatan Selajambe dalam acara pembinaan para kepala desa se-Kecamatan Dharma, Selajambe, Subang, dan Cilebak. Rabu 24 Juni 2020 bertempat di Desa Ciberung, Kecamatan Selajambe. Sebelum ke Desa Ciberung, Bupati terlebih dahulu mengunjungi lokasi longsor yang berada di Desa Pemulihan, Kecamatan Subang. Beliau meninjau lokasi jalan yang tertimbun dan jalan akses dan halaman SMPN 2 Subang yang mengalami kerusakan. Kepada para kades sewilayah Selatan Kuningan, Bupati membahas tentang penanganan COVID-19 di Kabupaten Kuningan dan kesiapan Kuningan menghadapi era baru atau new normal. Dan juga membahas tentang penanganan dampak longsor di Pemulihan Kecamatan Subang untuk segera ditanggulangi, khususnya jalan akses dan halaman dari SMPN 2 Subang. Bupati juga telah menginstruksikan kepada pihak terkait untuk melakukan perbaikan dari dampak longsor tersebut. Berikut liputan lengkapnya Ajijah News dari Balai Desa Ciberung, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Anggaran yang sudah dianggarkan Pak iya Pak Adi. Siapa Pak? Pada tentulah sarang Pak. Pak, apa sih paling itu Pak? Iya. Iya. Pak, sehat. Siapa? Pak, siapa? Sehat. Apa kabar? Oh, ini bintang 5. Ayo kelapa muda saya. Hari ini sore. Orang kuat ya? Hah? Orang kuat. Kuat. Betul. Pak, mohon maaf ikut. Kaitan seputar isu penghapusan dana desa yang demikian masif informasinya di berbagai media sosial. Nah, untuk kesempatan kali ini karena di hadapan kita sudah hadir Pak Bupati, akan diisi dulu oleh Pak Bupati. Untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Karo. Wah, kesalahan dari saya. Bapak-bapak, masih semangat ya banyak.
hormati Bapak-Bapak Camat, Kecamatan Dharma, Subang, Salajambe, dan Cilak. Yang saya hormati Bapak Ibu, para kepala desa di 4 kecamatan yang pada kesempatan ini hadir, dan insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Pak Jono ini teman saya, rekan saya, di mana Pak Jono ini sosok yang cukup istimewa, mengalami berbagai macam fase kehidupan. Fase pertama juga sebagai anggota dewan, luar biasa. Pak Jono, alhamdulillah, alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala izin dan perkenannya hingga saat ini kita masih diberikan berbagai macam kemampuan, kekuatan, sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurah limpah kemampuan Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan terhingga kepada jarak dan keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengaturkan terima kasih, apresiasi yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu sekalian, di mana di tengah-tengah keprihatinan kita mengalami sebuah fase yang tidak diduga-duga, yaitu fase COVID-19, di mana dengan keadaan seperti itu kita tidak pernah membayangkan, tidak pernah merencanakan, tidak pernah yang membayangkan pun tidak apalagi merencanakan, tapi terpaksa ini harus kita jalani. Kenapa harus kita jalani? Karena kita selaku para pemimpin, kita selaku yang paling bertanggung jawab. Apalagi kita mengenal, memahami COVID-19 ini sesuatu sesuatu hal yang ayat, tapi kenapa? Karena COVID, karena ada kegiatan di satu tempat dan di situ banyak yang terpapar, dan salah satu teman saya ini sampai meninggal dunia. Saya lalu di situ berpikir, Pak, itu percaya mana? Lalu saya melihat di berita-berita di negara Amerika yang konon jangan negara yang paling segalanya, adik kuasa. Dan ini nyata, Pak. Namun alhamdulillah di negara kita yang meninggal dengan jumlah penduduk yang hampir 250 atau 260 juta, yang meninggal baru 0,01%, sedikit. Ini karena apa? Pertama, kalau saya melihat, pertama anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Ada bagusnya kita selalu siap, ada baiknya kita dalam hidup dan kehidupan ini selalu menyatu dengan alam. Alam, Allah memberikan kepada kita kekuatan, imunitas baik secara fisik maupun secara mental maupun secara spiritual. Fisik, alhamdulillah, orang masih biasa kepanasan, biasa kehujanan, biasa capek, biasa menggigil tengah malam, biasa mandi di walungan tengah putih. Orang Amerika mana itu? Secara mental kita sudah terbiasa hidup seperti ini. Secara spiritual, alhamdulillah, kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Pak. Maka dari itu, atas keberhasilan bersama kita menghadapi COVID-19, bisa menekan lagi pertumbuhan, semua bekerja siang malam, bagaimana kita men-tracking, mengawasi orang-orang saudara-saudara kita yang mudik dari daerah terpapar dan daerah zona merah lebih dahulu. Kita semuanya antisipasi. Pak, atau jalan tikus, artinya banyak jalan alternatif. Sebut saja buku Cinengan telepon ke saya, moga jalan Tidahu, moga lolos di Tugu Mulia Denota, dari Denota Pak, Kobo. Bukan. Banyak lagi yang berasal dari harga, diracah di mana-mana. Tapi kan saya menyarankan coba koordinasi dengan Bapak Kepala Dusun, RW, RT, koordinasikan dengan bidan, dengan puskesmas dan lain sebagainya. Permintaan kita hanya satu, mereka untuk mengisolasi diri 14 hari.
ini melanggar HAM, enggak Pak, ini sebuah ketentuan, ini sebuah program yang sudah menjadi ketetapan di negara kita. Bahkan sesuai dengan anjuran ungkapan yang diungkapkan oleh Kapolri bahwa keselamatan itu adalah hukum tertinggi. Jadi dengan seperti itu aja selesai Pak. Apa yang kita lakukan itu adalah upaya ikhtiar di jalan yang benar. Benar kata siapa Pak? Insya Allah benar kata kita, benar kata hukum, benar kata aturan, dan benar menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bisa Allah katanya, tapi kan ikhtiar Pak. Kecuali kita, saya sebagai bupati cicing, nyumput sieun KTP-an, sieun terulang. Bapak sebagai kepala desa pun demikian usaha. Bang Jaring awal sudah menjadi takdir dan waris kita. Kenapa kita mau dan menerima jabatan ini? Namun alhamdulillah Bapak sekalian, hingga saat ini, pertama dari dulu hingga sekarang Kabupaten Kuningan tidak pernah menjadi zona yang terpapar dengan kategori merah. Pertama, Kuningan kategorinya zona kuning Pak, biasa-biasa saja. Banyak enggak ada yang terpapar. Di 3 tempat rumah sakit, pertama rumah sakit 45, rumah sakit 3 Jati, rumah sakit ex Citra Ibu, ya, rumah sakit Citra Ibu itu ditangani dengan secara baik dan benar. Penanganan penyakit-penyakit lainnya atau pasien-pasien yang lainnya. Di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah ketidakmenentuan, di tengah-tengah kesulitan kita bersama, Bapak Ibu jangankan mencari alat-alat besar di rumah sakit, nyari masker pakai headset terus Pak. Harga sabaraha bege dikembang, membeli alat pengukur suhu aja sampai di luar batas harga Pak. Termogan, mungkin Bapak Ibu pernah membeli dengan harga di atas 2 juta. Ayeuna 500.000 itu banyak. Banyak Pak. Bagaimana mencari alat rapid yang pertama dari harga 1.750.000 ayeuna 55.000 ge aya Pak. Itulah Pak, supply and demand. Apabila barang tidak ada, permintaan banyak, nah harga mah bisa diuji. Namun, udahlah, tidak usah dipersoalkan. Kita tidak usah mempersoalkan. Kita patut bersyukur kalau hingga saat ini atas kerja keras kita semua, kerjasama kita semua, kepatuhan kita semua kepada aturan dan regulasi, alhamdulillah. Saya berterima kasih Pak. Luar biasa berat Bapak Ibu sekalian. Juga koordinasi yang baik dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, TNI, Polri, Babinsa, Babinkan Timas, semuanya bekerja dalam rangka apa? Mencegah. Dalam rangka apa? Berupaya untuk supaya di tempat kita tidak terjadi penyebaran COVID-19 secara masif. Begitu saya menerapkan KWP, belum ada istilah PSBB, belum ada Pak. Belum ada istilah pembatasan sosial berskala besar, belum ada. Kuningan berani menetapkan KWP, karantina wilayah parsial. Mengkarantina di wilayah kita masing-masing secara parsial, tidak menyeluruh. Saya tutup untuk Kabupaten Kota Kuningan, dijaga di sana sini di 20 titik, sepi. Tidak nyangka Pak, di desa-desa pun diberlakukan. Bahkan sampai ketika RT, bahkan lebih hebat di desa, istilahnya lockdown. Kenapa di lockdown? Dipasang portal, di kayu, luar kayu, dibengket, digambok, ditinggalkan, sehingga yang mau lewat sulit. Itulah keseriusan kita. Saya ketawa aja Pak, rumah ini Pak, Bogor itu bisa lewat, simpan motor di dia di sini lagi Pak, dititipkan kita tanya sampai begitu Pak. Ini menandakan betapa kita ini serius menghadapi COVID-19. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, udah berusaha kita mati-matian, udah kita berusaha dengan arif dan bijaksana.
Hanya memang sebuah risiko jabatan sebagai pemimpin dicarekan, dicemooh dan lain sebagainya. Kumas kepala desa, kepala desa aku udah berapa di kancana. Kumas si camat di tanggung bupati di tanggung gubernur, tanggung presiden, sesuatu itu pun berat. Kumas mau buka pasar, hadir ini apa ibadah turunan. Sama Pak, cemoohan, cacian, makian itu datang, tapi tenang, dari kapal kubu baik, termasuk kapal Jokowi, kapal menteri, wah banyak Pak. Nah itulah suka-dukanya Pak. Tapi insya Allah, karena kita ini bekerja untuk masyarakat, insya Allah Pak, kita bekerja sesuai dengan aturan, mudah-mudahan pekerjaan kita mendapatkan ridho dan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. WHO World Health Organization, organisasi kesehatan sedunia Pak, sudah menyampaikan kepada kita semua hati-hati bahwa sebaran virus COVID-19 ini masih bisa terjadi dimanapun dan secara tiba-tiba. Kita kembalikan Pak kepada takdir dan waris kita. Namun kita punya tanganan yang sangat mulia yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Benar Pak, WHO mengatakan hati-hati kepada semua wilayah sedunia, karena masalah COVID-19 ini bukan terjadi di Ciberung, tapi di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia, termasuk Dharma, termasuk Salajana, termasuk Ciberung salah satunya. Jadi WHO pun sudah mengatakan demikian, sehingga kita pun harus antisipasi, harus tetap berhati-hati. Keberhasilan kita hari ini jangan sampai menjadi tercoreng, menjadi kesusahan kita di kemudian hari. Itu baru dari sisi COVID-19, si corona kan. Baru dari si corona aja. Belum lagi persoalan-persoalan lain yang kita sebut saja dampak akibat dari semua ini. Akibat corona kita sulit bertemu, kita dibatasi untuk berkomunikasi. Akibat corona suami istri aja jauh-jauhan. Akibat corona anak-anak kita mau pulang aja kemenang. Udah lebih baik yang di Jakarta, tinggal aja di Jakarta. Ini semua dampak. Itu yang dapat. Akibat corona ada sanksi sosial. Ada satu desa, begitu ada yang terpapar, lalu yang terpapar di sana, padahal itu di satu RT, terpaksa kita tutup, kita lockdown, kita isolasi satu desa itu. Cukup isolasi satu desa, iya. Tapi pada saat desa itu mau membuang sampah ke tempat pembuangan sampah, itu ditolak Pak. Jangankan orangnya, sampahnya saja, sampah rumah tangga bagian dari aku Pak. Itu kan dampak. Yang bekerja selama dia beralamat bertempat tinggal di desa tersebut dirumahkan oleh gulungan. Itu dampak. Itu yang dikatakan dampak sosial. Sebentar ada dampak yang lainnya, dampak ekonomi. Bagaimana hari ini ke depan kita akan memulihkan itu semua. Bangun kembali kepercayaan masyarakat, bangun kembali kepercayaan anak-anak kita untuk siap-siap untuk bersekolah lagi, untuk rajin-rajin belajar, mengejar ketinggalan. Bangun kembali masyarakat kita untuk berniaga dan lain sebagainya. Itu recovery ekonomi. Dari sekilas Pak, ada sesuatu hal lagi. Bagaimana ini semuanya bisa teratasi kalau diantara kitanya siap. Nah, tapi kalau tidak logis kalau kita berbicara akibat atau dampak, kita juga harus mencari tahu penyebabnya. Ada sebab, pasti akan mengakibatkan akibat, akan memunculkan akibat. Sebabnya pertama jelas COVID-19, sesuatu hal yang tak terduga, yang tidak diduga-duga, apalagi direncanakan. Namun alhamdulillah Pak, kita ini pemerintahan Pak.
dari mulai pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Semua ini kita diatur dengan regulasi. Saya diperintahkan oleh beberapa peraturan dari mulai Kepres untuk menetapkan Kuningan pun dalam kondisi kedaruratan COVID-19. Saya diperintahkan bagaimana cara menangani COVID-19. Saya diperintahkan membentuk satuan gugus tugas yang terdiri dari gabungan dari semua yang berkompeten. Dan Bapak Ibu sekalian pun walaupun tidak ditugaskan tapi membentuk, menganalogkan seperti halnya di pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan daerah, desa, membuat satuan gugus tugas. Kena meser, kalau tua menelitikan, mangga. Semuanya ini boleh dialokasikan untuk itu, Pak. Yang tadi sesuai dengan instruksi Pak Kapolri bahwa kita utamakan keselamatan jiwa itu adalah hukum tertinggi. Di situ lagi masih loba mempersoalkan. Termasuk akibat dari semua ini bagaimana kebijakan fiskal pemerintah pusat, provinsi sampai daerah terganggu. Termasuk desa. Bapak Ibu sekalian sudah merancang APBDes untuk ini sedangkan aturan 20%, 25% alokasikan untuk BLT, bantuan langsung tunai masyarakat. Pusing Bapak Ibu sekalian, satu sisi ingin membangun, sisi lain perintah untuk penanganan COVID-19. Muncul lagi kumasi Pak, dengan kebijakan fiskal yang ada sampai dana desa maupun ADD berkurang nilainya. Antara pemerintahan dari mulai hulu dari presiden, ujung dari desa. Pak Jokowi pernah menyampaikan ingin membangun Indonesia dari pinggiran. Pinggiran dimaksud adalah apa? Desa. Visi saya membangun Kuningan maju, makmur, agamis, pinjul berbasis desa. Jadi kita harus kompak, jangan termakan isu, jangan termaskan masukan-masukan. Siapapun yang bertanya kepada kita, layani, jawab pertanyaan itu dengan baik. Hati-hati Pak, ayo nama sadar pakai digoreng. Dengan mudahnya mereka menuduh kita, dengan mudahnya mereka mengatakan kita ini seorang yang pecundang dan lain sebagainya. Itu sudah terbiasa. Makanya saya bersyukur kegiatan ini bisa terlaksana sehingga bapak-bapak bisa memahami bahwa tolong kepada masyarakat ditenangkan. Insya Allah setelah pasca COVID ini kita akan mengembalikan kepada kehidupan semula dengan istilahnya normal. Recovery, pemulihan, mengembalikan kembali sekolah rajin ini. Bapak Ibu guru bersiap lagi, pembangunan harus berjalan kembali, ekonomi desa menggeliat kembali. Karena kita ini luar biasa sebagai sebuah negara yang sangat luar biasa. Kita tidak pernah mengalami resesi ekonomi, berbeda dengan yang lain. Karena apa? Kita punya kekuatan yang disebut ketahanan pangan, ketahanan sosial, ketahanan keyakinan, religi, ketahanan yang lainnya. Kita punya ketahanan pertahanan. Apa yang Pak Indonesia NKRI, pulau besar kecil ada 17.000 bisa tetap menahan Indonesia, bisa tetap menjadi NKRI. Bagaimana Uni Soviet, Rusia dan Bahula China, adik kuasa terburuk kedua, sekaranglah tercari-cari hanya tinggal kenangan. Negara-negara lagi yang bermunculan. Kurang tepat. Itu hebatnya Indonesia Pak, dinaungi oleh Pancasila. Maka dari itu pertanyaan kali ini kesimpulan saja. Saya terima kasih atas kerja keras, bersiap-siap untuk melakukan pemulihan yang lainnya agar kita bisa menyongsong masa depan yang lebih baik. Saya tidak akan memperpanjang akan melanjutkan pembicaraan ini karena saya harus segera pulang. Jam 4 saya ada pertemuan dengan teman-teman. Sama Pak, pertemuan saya ingin meluruskan, meyakinkan
ingin bertanya enak-enak Pak. Berapa Pak Aceh? Kok anggaran sekian dipakai naon wae? Kuningan mengalami 5 kali, Pak sudah mengalami 4 kali perubahan anggaran. Nilainya ngambil dari mana? Dari dana desa? Enggak Pak. Dari ADD? Tidak. Pusat diamankan Pak. Tapi kita juga mengalami Pak Nudi di SKPD dikurangkan 60%. Saya pernah mengalami sesuai dengan PMK 35, kalau kabupaten tidak memenuhi 35% anggarannya dialokasikan untuk penanganan COVID-19 yang diambil dari belanja modal barang dan jasa, kita dikenakan sanksi dikurangi DA-nya 30 miliar total bulan selama 8 bulan. Saya mengalami 1 bulan dikurangi DA 30%, 30 miliar karena belum mencapai 35%. Kita kerja keras alokasi anggaran, makanya parsial 4 sudah berjalan. Berapa nilai anggaran parsial keempat? 72 miliar untuk bencana non alam COVID-19, 5 miliar untuk bencana alam. Insya Allah Pak Kubu, karena itu bencana alam tadi ini pemulihan Tangkolo, insya Allah bisa kita berteruskan. Duit aja aja, karena sudah celaka. Lalu di parsial 4 yang sudah terrealisasi, yang sudah kita acarkan 41 miliar. Dipakai untuk apa? Termasuk sekali atau hari ini sudah digulirkannya bantuan-bantuan sembako untuk seluruh warga Kabupaten Kuningan. 25.000 bungkus dari 41, jangankan 72 menuju 72, menuju 41 miliar saja belum pakai KP. Termasuk saya membeli ex rumah sakit Citra Ibu. Ditanya ke dikorek, kunaon untuk bangun balai desa ini baik jadi tempat penanganan COVID-19. Misalnya ya Pak, kenapa tidak membangun sekolah dijadikan penanganan COVID-19? Punten Pak, untuk menangani COVID-19 ini harus memenuhi standar operasionalnya Pak. Bagaimana ruangan disekat agar tidak menyatu dengan ruangan yang lain, agar si pasien ini tidak berhubungan dengan pasien yang lain. Itu harus dipasang ruang bertekanan negatif. Pokoknya insya Allah di Kuningan sangat serius bahwa penanganan COVID-19 ini di ketiga rumah sakit milik pemerintah daerah sangat-sangat sempurna. Etatnya masih dikorek-korek Pak. Kalau sekolah atau gedung balai desa ini usah disekat-sekat, setelah COVID-19 katanya saya cabut dipijenan katanya itu berfungsi. Tapi kalau rumah sakit itu besok akan kami fungsikan untuk menangani kasus-kasus penyakit infeksi. Mungkin besok menjadi rumah sakit paru-paru, besok menjadi rumah sakit hepatitis, besok menjadi rumah sakit TBC dan lain sebagainya. Mau mubazir Pak, tapi banyak orang yang belum puas. Itu diantara, termasuk bagaimana besok kalau bapak-bapak mengalihkan beberapa dana desa untuk penanganan COVID-19 pasti akan ada koreksi-koreksi. Jadi begitu Pak, itu sudah semuanya sudah jelas. Melalui pertemuan ini, mari kita bisa berterima kasih, jaga terus keberhasilan kita semua. Jangan sampai si corona kita tanggai. Ada klaster baru, selebihnya kita rencanakan untuk pemulihan dari mulai pemulihan sosial, ekonomi, termasuk pun tadi pemulihan di bidang yang lainnya. Kaitkeun kana pilkades, ya tahu mulai tahun hareup aya. Eta teh pasti dikaitkeun Pak. Kaitkeun pilkada Ibu 2022 teh nyaho saya. Kaitkeun deui kana pilpres, kana legislatif, semua dikait-kaitkeun kana politik. Mulalah covid politik. Maka dari itu mulai pertemuan ini kita ingin satukan pemahaman kita. Jangan sampai ada saling curiga di antara kita. Saya percaya kepada Bapak, saya juga ingin dipercaya oleh Bapak-bapak.
pusat, provinsi, kabupaten, desa. Ulama udah capek kita ini menyusun tatanan ini, kita ini udah capek. Dan semuanya kita perankan di masing-masing wilayah. Itu mungkin saya bisa mengurus Kabupaten Kuningan kalau tanpa peran bapak-bapak sebagai kepala desa, Pak. Mau mungkin, tidak mungkin saya bisa membangun desa kalau tidak dibangun oleh kepala desa dan perangkatnya. Maka dari itu jalinlah selalu kebersamaan. Nah, transparansi, maka transparan itu lain bugil, Pak, lain talanjang. Maka transparansinya anggaran seperti itu ada waktu-waktunya. Desa bisa mempertanggungjawabkan, saya bisa mempertanggungjawabkan melalui saluran-saluran yang ada. Kita ini pemerintahan bukan liar. Kita ini pemerintahan yang sudah tertata dengan baik. Ada aturan mainnya. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya senang itu mengobati rasa kangen namanya. Persoalan itu berat, tetap saya titipkan capaian pembangunan, capaian penanganan COVID-19 yang selama ini berhasil, cukup berhasil kalau saya katakan. Punten bahkan saya diberi kesempatan sampai tanggal 28 untuk melaporkan terkait tahapan penanganan COVID-19, dan itu akan menjadi penilaian baik secara di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Cek hemat kuring Bapak, kuring mah tertib dan ya sistematis, Pak. Mudah-mudahan banyak langkah kita benar menurut kita, benar mayoritas oleh masyarakat, karena nunya kita kan segelintir eta kenehnya, Pak. Tapi lamun teu kitu cenah eta lain dinamika. Lamun teu kitu dunia teu rame. Masa bodoh apapun ada pandangan. Yang penting hari ini saya bekerja, hari tadi saya di Nusa Hera, tadi saya lihat ke Tangkolo, ke Pamulihan, harus segera memulihkan kembali kepercayaan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah SMP berapa? SMP 2 Pamulihan, ya, Subang, ya, SMP 2 Subang. Itu karena jalan itu mendalapkan saya menjadi sahir. Mudah-mudahan besok lusa paling lambat minggu-minggu depan sudah akan dimulai. Tadi saya sudah tugaskan kepala dinas untuk kembali menata jalan, membenteng TPT sekolahnya agar kepercayaan orang tua siswa kembali kepada sekolah itu menjadi bulat. Itu saja salah satu upaya-upaya hari ini. Mudah-mudahan upaya kita senantiasa mendapatkan ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Sekaligus saya mohon pamit karena pukul 4 saya harus ada. Sudah janji sama orang, termasuk janji sama orang-orang yang minta penjelasan dari saya. Itu agus-agus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati yang telah memberikan arahan buat ini semua. Karena eta masalah yang Pak Marangannya. Mohon Pak. Baik, kita lanjutkan. 15 menit ya. Tapi makan pun di Bungkur karena KTP-na juga anu kayak tempat parkir kan anjlok. Eta ada keruk saleukeun ka jalan tempat parkirnya jadian. Bisa lah. Saya insyaallah ka Pak Kadis. Ya yang ke Bang Lopang jalannya itu di itu Pak. Di TPT aja lah. TPT nya. Terus kita perhatikan jalan-jalan tadi Tangkolo pemeliharaan lagapnya saya diperintah sampai ke batas. Terus Subang Pamulihan buat Puncak, Kalpataru, ini tadi Dari Desa Ciberung, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan, Ajijah News melaporkan.